Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Negeri 1 Sumberjaya, yang saya hormati Pak Kusnadi selaku pembawa acara, yang saya hormati rekan-rekan Wakasek, dan yang saya hormati guru-guru SMK Negeri 1 Sumberjaya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua diberkahi dan diberikan kesehatan baik bagi kita maupun keluarga kita, dan kita doakan semoga yang sedang ada masalah dan kesehatan semuanya agar menjadi sehat semua. Amin. Dalam kesempatan ini akan saya bacakan tentang pembagian tugas di mengajar di semester ganjil SMA Negeri 1 Sumberjaya tahun pelajaran 2021-2022. Yang pertama tentang pemetaan jam mengajar. Untuk pertama pendidikan agama dan budi pekerti, ada Pak Ade Soekarno di kelas 11 IPS 1, 2, 3, 4 dan kelas 12 IPA sampai dengan IPS. Kemudian Pak Ridwan untuk pendidikan agama dan budi pekerti di kelas 10 dan kelas 11 di MIPA 1 dan MIPA 2. Kemudian untuk PKN, jumlah jamnya untuk Pak Adi Soekarno jam mengajar 33 jam dan Pak Ridwan jumlahnya 24 jam. Kemudian berikutnya untuk pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, ada Pak Kusnawan di kelas 11 IPS 2, 3, 4 dan kelas 12 jumlahnya 20 jam, dan Bu Waryem di kelas 10 MIPA 1, MIPA 2 dan IPS 10 IPS 1 serta kelas 11 jumlahnya 18 jam. Untuk bahasa Indonesia ada Pak Haji Pungpung Purnama SPD MPD di kelas 12 jumlahnya 28 jam, Bu Gita di kelas 11 24 jam dan Bu Martiani di kelas 10 24 jam. Untuk bahasa Inggris Pak Kusnadi di kelas 10 MIPA 1 MIPA 2 dan kelas 12 jumlahnya 18 jam, dan Pak Erdi di kelas IPS 10 kemudian di kelas 11 jumlahnya 20 jam. Kemudian untuk matematika Pak Suwarto di kelas 12 28 jam, Bu Sri Sumiati di kelas 10 24 jam dan Bu Anggi di kelas 11 24 jam. Untuk sejarah Indonesia, Bu Tuti di kelas 10, 11 dan 12 IPA MIPA jumlahnya 30 jam, dan Bu Rodiatus Samsi di kelas 12 IPS 8 jam untuk sejarah Indonesia. Kemudian untuk seni budaya, Pak Ande Tahaya di kelas 10 MIPA 11 dan 12 jumlahnya 30 jam, dan kelas 10 IPS seni budaya oleh Bu Endang Sapitri jumlahnya 8 jam. Untuk PJOK Pak Wahyudin di kelas 10 dan kelas 11 IPS jumlahnya 30 jam, dan Dr. Andes Suryanto di kelas 11 MIPA dan kelas 12 jumlahnya 27 jam. Kemudian untuk PKWU Bu Jajila di kelas 10 MIPA dan kelas 12 jumlahnya 22 jam, dan Pak Maman Hilman di kelas 10 MIPA dan kelas 11 16 jam. Untuk bahasa Sunda Bu Endang Sapitri jumlahnya 19 jam. Kemudian peminatan matematika oleh Bu Eka Megawati jumlahnya 26 jam. Fisika Bu Haji Rika jumlahnya 26 jam. Biologi Bu Dian jumlahnya 26 jam. Kimia Bu Cici 26 jam. Kemudian peminatan IPS untuk sejarah Pak Uhen di kelas 10 IPS 1 dan kelas 12 19 jam, Bu Dian di kelas 10 IPS 2, 3, 4 dan kelas 11 25 jam. Kemudian geografi, saya sendiri di kelas 12 IPS 16 jam, Bu Mumun di kelas 10 dan 11 28 jam. Ekonomi Pak Ian di kelas 10
dan ditambah kelas 11 IPS 1 dan kelas 12 32 jam. Bu Diana di kelas 11 IPS 2 34 12 jam. Kemudian Pak Haji Ajas di kelas 10 Sosiologi IPS 3 dan 4, kelas 11 IPS dan kelas 12 IPS 38 jam. Kemudian Pak Ridwan ditambahkan lagi di Sosiologi 2 kelas 10 IPS 1 dan 10 IPS 2 membantu Pak Haji Ajas. Kemudian untuk lintas minat Bahasa Arab Bu Sitiwati ini di kelas 10 dan kelas 11 IPA, IPS 1, IPS 2 jumlahnya 34 jam. Bahasa Inggris untuk lintas minat Bu Yehan di kelas 12 IPS jumlahnya 16 jam, dan biologi lintas minat Bu Devi di kelas 10 IPS, kemudian 11 IPS 3 dan IPS 4 jumlahnya 20 jam. Kemudian untuk peminatan lintas minat ekonomi Bu Diana di kelas 12 IPS 12 jam, dan lintas minat geografi oleh saya sendiri di kelas 10 MIPA 1 MIPA 2 6 jam. Untuk BK yang menangani kelas 12 Bu Is, kelas 11 MIPA 1 IPS 1 2 3 4 Bu Novi, dan kelas 10 ditambah dengan MIPA 1 Pak Muhibu. Kemudian berikutnya untuk BPTIK Pak Bambang di kelas 11 MIPA 1 2 dan kelas 12. Kemudian Bu Tin nanti membimbing di kelas 10 dan kelas 11 IPS. Itu jumlah tugas jam mengajar, dan nanti akan ditambahkan dengan tugas-tugas tambahan lainnya. Untuk tugas tambahan, yang pertama Pak Kusnawan, jumlah total Dr. Andus Kusnawan di jam KBM jumlahnya 20 jam. Kemudian di Kepala Lab 12 total 32 jam. Jadi pemenuhan jam untuk PNS antara 30 sampai 40. Ini aturan Perda pemerintah daerah yang tadinya 20. Kalau 24 sampai 40 itu dalam rangka pemenuhan sertifikasi, dan kemudian pemenuhan untuk tunjangan daerah atau pemerintah daerah antara 30 sampai 40 untuk PNS. Kemudian untuk non PNS yang provinsi antara 24 sampai 30 kewajibannya. Kalau kurang itu berarti ya keadaan yang kejadian. Jadi seperti itu. Pak Kusnawan 20 tambah 12 di Kepala Lab jumlahnya 32 jam. Pak Haji Pupung ditambah dengan 28 jam ditambah wali kelas 1 2 jam, jumlahnya menjadi 30. Pak Wahyudin jumlah KBM sudah memenuhi 30 jam. Pak Suwarto 28 jam tambah wali kelas 2 jam 30 jam. Bu Is total jam ekuivalensi menjadi 34 jam. Ya, 34 jam Bu Is. Berapa kelas? 7 ya. 7 per 5 kali 24. Ya. 34 jam. Dr. Andes Suryanto di KBM 27, kemudian nanti membina di organisasi kesiswaan, membina organisasinya 2 jam, dan pembina olahraga 2 jam menjadi 31. Kemudian Pak Kusnadi 18 jam KBM ditambah dengan Wakasek 12 jam menjadi 30 jam. Pak Haji Ajas 38 jam ditambah wali kelas 2 jam jadi 40 jam. Bu Mumun 28 jam KBM dan di wali kelas 2 jam 30 jam. Pak Irfan ditambah dengan Wakasek kurikulum 12 jam tambah 22 34 jam. Bu Angelika 26 jam tambah 2 jam di wali kelas dan ditambah dengan pembina KIR 2 jam menjadi 30 jam.
Bu Sitiwati ini jumlah KBM 34 jam, ditambah wali kelas 2 jam dan pembina pramuka 2 jam, menjadi 38 jam. Pak Ian Arianto 32 jam, Bu Waryam KBM 18 jam, ditambah dengan kepala perpus 12 jam, ditambah dengan wali kelas 2 jam, dan ditambah di UKS 2 jam, 34 jam. Bu Tuti 32 jam, Pak Bambang ini ekuivalennya kalau diekuivalenkan menjadi 43 jam, mungkin juga ya, karena jumlah kelas dibagi dengan 5 dikali dengan 24 ya. Tapi nanti yang dihitung itu tetap saja jumlah 30 jam ya. Pak Uhen 19 jam tambah dengan 12 jam Wakasek 31 jam, Budian 26 jam ditambah dengan wali kelas 2 jam dan pembina PMR 2 jam menjadi 30 jam. Kemudian Pak Ande 30 jam di wali kelas 2 jam dan pembina kesenian 2 jam 34 jam. Bu Cici 26 jam ditambah wali kelas 2 jam dan pembina pramuka 2 jam menjadi 30 jam. Bu Eka 26 jam ditambah dengan wali kelas 2 jam dan kemudian ditambah dengan di UKS 2 jam jadi 30 jam. Kemudian berikutnya Bu Tin ekuivalensi 48 jam, Pak Mulhibu 34 jam, Bu Diana 24 jam ditambah 2 jam 26 jam, Bu Jajila 22 jam tambah wali kelas 2 jam jadi 24 jam, Pak Erdi 20 jam tambah wali kelas 2 jam 22 jam, Bu Gita 24 jam, Bu Martiani 24 jam belajar dan tambah wali kelas 2 jam 26 jam, Bu Sri 24 jam ditambah wali kelas 2 jam dan pembina PKS 2 jam tetap 28 jam, Bu Devi 20 jam ditambah dengan 2 jam wali kelas 22 jam, Bu Yehan 16 jam, Bu Novi 24 jam setara, Bu Anggi 24 jam ditambah wali kelas 2 jam dan pembina Paskibra 2 jam 8 jam, Pak Maman 16 jam ditambah wali kelas 2 jam 18 jam, Bu Endang 27 jam ditambah dengan pembina kesenian 2 jam 29 jam, Pak Ade Suprano 33 jam tambah 2 jam 35 jam, Bu Dian 33 jam dan Pak Ridwan 30 jam. Kemudian tugas tambahan yang tadi pembagiannya untuk wali kelas. Pak Maman Hilman di kelas 10 MIPA 1, Bu Sri di 10 MIPA 2, Bu Martiani di 10 IPS 1, Pak Erdi di 10 IPS 2, Bu Jajila di 10 IPS 3, Bu Dewi di 10 IPS 4, Bu Eka di kelas 11 MIPA 1, Bu Waryam di 11 MIPA 2, Bu Mumun di 11 IPS 1, Bu Siti di 11 IPS 2, Bu Diana di 11 IPS 3, Bu Anggi di 11 IPS 4. Kemudian untuk kelas 12 MIPA 1, Bu Haji Rika, Bu Cici di 12 MIPA 2, Bu Dian Nurbayani di 12 MIPA 3, Pak Ande di 12 IPS 1, Pak Haji Pupung di 12 IPS 2, Pak Soeharto di 12 IPS 3 dan Pak Haji Ajas di 12 IPS 4. Kemudian berikutnya untuk pembina eskul yang tadi disebutkan, Pak Ade Sukarno di Rohis, Pak Bambang Musiki Cici di Pramuka, Bu Anggi Paskibra, Bu Sri PKS, kemudian Pak Yanto sebagai pembina olahraga dan pembina OSIS, Bu Ajelika di pembina KIR, Pak Ande di pembina kesenian dengan Bu Endang, Bu Dian di pembina UPMR. Untuk pembina UKS ada 2, ada Bu Waryam dan Bu Eka. Nanti ini persiapan ada ruang khusus isolasi Bu. Kalau ada guru yang sakit langsung saja isolasi ban. Ikut bawa aja. Sedia lakban.
Kemudian untuk bidang tertentu, Dr. Andes Kusnawan di seksi sarana prasarana, Pak Ian di seksi kurikulum, Pak Yanto Buris di seksi kesiswaan, Pak Haji Pupung di koordinator PKB, Bu Waryam kepala perpustakaan, Suharti pustakawan, Dr. Andes Kusnawan kepala lab, Bu Ajerika pengelola lab IPA, Pak Bambang pengelola lab komputer, kemudian Pak Bambang juga sebagai operator sekolah, Pak Bambang, Bu Es koordinator dana taktis, nanti dipertimbangkan lagi ya, nanti ada ya. Soalnya baru tadi ngobrolnya udah dicetak Bu Es ya. Ya, Pak Haji Pupung di tim pengembang sekolah. Untuk guru piket masih tetap, tidak ada perubahan. Ya, Pak RD Senin, Pak Ade Selasa, Umar Rabu, Bu Sri Kamis, Pak Mamang Jumat. Untuk uang asek, ya, belum ada perubahannya. Nah itu mungkin untuk pembagian tugas, SK-nya Pak pembagian tugas seperti itu, dan mohon pada Bapak Ibu yang sudah menyiapkan, yang pertama wali kelas, daftar wali kelas jadwalnya sudah ada, kemudian silakan data-data tentang wali kelas, nomor handphone dan lain-lain di panitia PPDB untuk kelas 10 dibuatkan grupnya. Wali pertama kelas 10, 11 dan 12 sudah memasuki. Telah ada tadi wali kelas masing-masing, silahkan dibuatkan koordinasi membuat grup-grup kelasnya. Kemudian untuk perangkat pembelajaran mohon diselesaikan karena sekitar tanggal sebulan 16 berikutnya, tanggal 26 atau 16 itu sudah ada verifikasi tentang kurikulum SMA Negeri 1 Sumber Jaya. Jadi salah satu dokumennya adalah dokumen tentang rencana pelaksanaan pembelajaran RPP dan perangkat pembelajaran yang lainnya. Jadi mohon disiapkan hal tersebut. Kemudian untuk jadwal pelajaran masih mengacu pada sistem kurikulum darurat, bahwa masih menggunakan seperti itu, bahwa setiap yang pertama metodenya menggunakan metode daring. Kemudian berikutnya setiap pembelajaran per hari 4 jam. Di sana sudah ditulis jadwal yang dibagikan, dimulai dari 7 sampai 8, 8, 9, 9, 10 dan 10, 11, 4 jam. Nanti PTN belum ada informasi karena kita masih ada PPKM, dan PTN nanti mengikuti perkembangan yang terbaru. Karena katanya sekitar 3 jam. Malah ada aturan bahwa dalam seminggu 2 kali masuk ke sekolah dan melakukan pembelajaran 2 jam. Nanti pengaturannya bingung. Ya. Seperti itu aturan yang baru. Jadi itu mohon segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas pembelajaran. Kemudian untuk guru piket, mohon bersedia siap-siap mengenai absen siswa dan sekaligus biar tidak tercecer dengan absen guru. Absen guru. Jadi dibuat 2, absen siswa dan absen guru. Di kurikulum numpuk banyak pisan, jadi kadang-kadang ngeblank. Google-nya itu bagian drive-nya penuh gitu ya. Jadi mohon sediakan, kemudian di print saja setiap akhir bulan untuk daftar hadir siswa maupun daftar hadir guru pembelajaran. Mohon bantuannya kepada wali kelas, kemudian pada piket dan guru yang lainnya dalam rangka pelaksanaan pembelajaran yang seperti ini. Dan anak-anak juga sudah pada getek, kapan Pak sekolahnya? Nah itu mungkin mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Itu pembagian tugas sudah disusun sedemikian rupa dan telah ditandatangani oleh Bapak Kepala
SMA Negeri 1 Sumberjaya sebagai surat keputusan KBM tahun pelajaran 2021 dan 2022. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Irfan yang telah membacakan tentang tugas kita. Ini adalah amanah untuk kita semua. Mari kita laksanakan amanah ini langsung bertanggung jawab kepada Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya barangkali ini ada tambahan dulu dari Bapak Kepala Sekolah. 3 dulu. Tilu apa? 3. Ngomong-ngomong ada di dinya itu Pak ya, asalnya. Iya nak. Kurang fotokan baik cuma. Jadwal itu jadi itu. Informasi dulu sebentar kaitan dengan Jadi ngaroskeun gigi semua. alhamdulillah pada hari kemarin DSS untuk asisten siswa sudah ada. Nanti kalau bisa saya saksikan kepada anak-anaknya untuk yang mengisi asesmen dan untuk buku-buku untuk asesmen sudah ada di perpustakaan barangkali Bapak Ibu guru untuk lihat-lihat kan sudah ada kurang lebih 50 lembar ya. Barangkali melalui kelas yang kemarin barangkali disiarkan melalui wakil sebelum siapa saja siswa yang masuk dalam pilihan asesmen, mengikut asesmen itu di kelas 2. Mudah-mudahan depannya bisa diikuti walaupun misalnya ada cadangan, harapannya bisa mengikuti sebuah